Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha sayang kepada kita semua. Dan salah satu bentuk sayangnya Allah adalah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan agung, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan serta bulan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Setelah 11 bulan lamanya hari-hari kita diisi dengan hiruk pikuk keduniaan, dan tanpa kita sadari, bahkan juga kita sadari, banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita kerjakan, yang disengaja ataupun tidak. Maka inilah momen yang tepat bagi diri kita untuk melebur semua dosa-dosa itu melalui hadirnya Ramadan tengah-tengah kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan bersama-sama kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Kaum muslimin yang berbahagia, tentunya kita semua berharap bahwasanya amalan-amalan puasa kita ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita kerjakan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas mendapatkan rasa haus dan rasa lapar ataupun rasa letih, tapi tidak bermakna. Tapi kita berharap agar ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dapati nilai-nilai itu manakala kita mengetahui tentang ilmu puasa. Kaitan dengan puasa kita harus banyak mengetahuinya, sehingga ibadah yang kita kerjakan ini sesuai dengan apa yang telah agama kita syariatkan. Maka pada kesempatan ini saya membawa sebuah kitab kecil yang bernama Fathul Qorib, yang akan kita bacakan mungkin beberapa baris yang membahas tentang masalah puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamus syiyam wa huwa as-shaumu masdarani. Jadi syiyam ataupun puasa itu sama saja bentuk masdar. Dan makna keduanya secara bahasa adalah al-imsak, yakni menahan. Jadi secara bahasa puasa ataupun syiyam itu adalah al-imsak, yaitu menahan. Secara istilah ataupun ilmu fikih, puasa adalah menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Jadi berpuasa itu dimulai sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dan kebiasaan kita di masjid-masjid ataupun di musola-musola, ketika ada jeda waktu 10 menit sebelum azan subuh dikumandangkan, ada pengumuman di masjid yang menyampaikan imsak, 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 memberitahukan kepada kita semua bahwa waktu imsak telah tiba, dan diharapkan untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Pada saat itu disampaikan untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Dan yang disampaikan oleh penyampai pengumuman tersebut, waktunya adalah sebelum subuh tiba. Sementara waktu berpuasa dimulai dari terbitnya fajar.
Dan ini tentunya ada hukum, ada permasalahan yang dikemukakan oleh kita semua. Ketika waktu imsak telah tiba, bolehkah kita makan? Bolehkah kita minum sebelum waktu subuh? Ya, ini sering ditanyakan kepada kita semua ini. Barangkali ada yang bangun kesiangan, ya, buru-buru tidak lama dari dia terbangun, waktu imsak sudah tiba dan ada waktu mepet, ya. Maka jeda antara imsak dengan subuh itu sesungguhnya kita masih bisa melakukan sahur, kita masih bisa minum selama waktu subuh belum tiba. Jadi kuncinya adalah sampai waktu subuh datang. Jadi selama waktu subuh belum datang, kita masih bisa minum, masih bisa sahur. Itu. Wa syaraitu wujubil siyam salah satu asya wa fi ba'di nuskhi arba'atu asya. Dan puasa ini memiliki syarat-syarat. Jadi tidak serta-merta kewajiban puasa itu berlaku untuk setiap manusia. Orang-orang yang memenuhi kriteria inilah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah al-Islam, sudah pasti adalah beragama Islam. Jadi yang non-muslim maka dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, karena syariat puasa Ramadan hanya ditujukan kepada kaum muslimin. Yang kedua adalah awal bulugh, adalah balik, sudah usia balik. Kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya mani di usia 9 tahun, dan wanita ditandai dengan datangnya haid pun dimulai dari usia 9 tahun. Ketika di usia 9 tahun, baik yang laki-laki maupun perempuan belum batang bulan, yang laki-laki belum juga keluar mani, belum ada tanda-tanda baliknya, maka menurut mazhab Asy-Syafi'i ukuran usianya adalah 15 tahun. Jadi ketika usia 15 tahun dia belum datang haid ataupun laki-laki belum keluar mani, sudah dihukumi balik. Jadi batas usia balik adalah 15 tahun. Kemudian syarat yang ketiga adalah wal aqlu, akalnya sehat, ya. Rohaninya sehat, bukan orang gila, ya. Atau bukan juga orang tua yang sudah pikun, ya, yang sering lupa. Orang tua kita yang sudah pikun itu tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa karena akalnya sudah tidak sehat kembali. Yang keempat adalah wal qudratu ala shaum, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini 4 syarat yang terpenuhi, yang dipenuhi sehingganya puasa itu hukumnya wajib untuk dikerjakan pada 4 persyaratan yang didapat di dalam kitab ini. Wa faraidu shaum, dan tentunya kaum muslim yang berbahagia dalam melaksanakan ibadah itu kan ada tata caranya, termasuk ibadah puasa. Ibadah puasa itu sah apabila terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya. Dan rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat mengerjakan puasa. Fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan aw nadran fala budda min iqa'i niyati lailan. Dan ternyata niat untuk berpuasa wajib ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, niat puasa itu harus dijatuhkan pada malam hari. Sebuah hadis dikatakan, "Man lam yuthabbit as-siyam qabla al-fajri
fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa di malam hari, maka dia tidak dikatakan berpuasa. Jadi syarat utama niat ketika puasa wajib, apakah puasa Ramadan, apakah puasa nazar, apakah puasa kefarat, itu harus malam hari dijatuhkan niatnya. Lalu bagaimana umpama dia lupa, malam hari dia lupa untuk menjatuhkan niat, sementara syarat menjatuhkan niat puasa wajib adalah di malam hari. Para ulama sesungguhnya, terkecuali Imam Abu Hanifah, para ulama Imam mazhab mengatakan tidak sah puasanya ketika diniatkan setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar dia niat puasa dan dikatakan puasanya tidak sah. Lalu kalau memang puasa tidak sah, apakah dia boleh berbuka puasa? Sementara ketika puasa diteruskan saja puasa tidak sah. Maka dalam ilmu fikih dikatakan meskipun puasanya tidak sah, dia tetap diwajibkan untuk meneruskan puasa dan menggantinya di hari-hari lain setelah bulan suci Ramadan. Namun hadirin rahimakumullah, di sini letaknya ada indahnya perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Imam Abu Hanifah mengatakan diperbolehkan kita meniat setelah waktu fajar untuk ibadah puasa. Jadi meskipun malam harinya kita lupa untuk meniat berpuasa, maka pagi harinya kita berpindah, bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, membolehkan untuk niat setelah fajar. Kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, meskipun amalan seharian kita adalah Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya pertemuan kita kali ini, yang pertama, bahwa syarat wajib puasa itu adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah balik, sudah dewasa. Syarat yang ketiga al-aqlu, sehat akalnya. Dan syarat yang keempat adalah mampu untuk melakukan ibadah puasa. Kaum muslimin, demikianlah kultum Nusantara Podcast yang kita selenggarakan pada hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmahnya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.